Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, di siang ini kembali bisa duduk untuk bertalabul ilmi, dan pembahasan di pagi menjelang siang ini kita akan membahas tentang sejarah bagaimana Al-Quran dan juga Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bisa terbukukan kepada kita. Dan ini sebuah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita, walaupun kita tidak hidup di zaman Rasul, tetapi kita masih bisa membaca hadis-hadisnya, mendengar hadis-hadisnya, dan terutama juga kita bisa membaca Al-Quran, wahyu yang diturunkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu tidak lain karena telah terbukukannya Al-Quran dan Sunnah, dan kita tinggal membelinya saja. Pertama kita akan membahas tentang bagaimana Sunnah terbukukan dulu, baru bicara tentang Quran. Di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebenarnya para pencatat hadis itu sudah ada, tetapi memang tidak banyak, karena semangatnya para sahabat di zaman itu bukan mencatat tetapi menghafal. Jadi mereka itu menggunakan dhabtus sadri, kekuatan hafalan, bukan kekuatan tulisan. Kalau di zaman sekarang terbalik, di zaman sekarang ini lebih ke tulisan. Jadi kalau tulisannya hilang, hilanglah ilmunya. Coba saja catatannya dihilangkan, saya tanya, blank itu, nggak tahu apa tadi Ustaz ngomong tadi. Lah, ada seorang sahabat di zaman Rasul yang rajin mencatat hadis. Namanya Abdullah ibnu Amrin ibnu Asin radhiyallahu an. Abdullah ibn Amr ibn As. Itu sahabat yang paling rajin itu. Apapun yang diucapkan Rasul dicatat dia. Sampai kata Abu Hurairah radhiyallahu an, dia mengatakan, tidak ada satupun sahabat yang paling banyak hafalannya dibandingkan diriku kecuali Abdullah ibn Amr ibn As, karena aku menghafal, dia pula mencatat. Itu ucapan Abu Hurairah radhiyallahu an, pakar hadis gitu ya. Sampai karena semua yang diucapkan Rasul dicatatnya, satu hari para pembesar Quraisy itu datang kepada Abdullah ibn Amr ibn As ini dan mengatakan, ya Abdullah, ngapain kau catat ucapan si Muhammad itu, katanya. Bukankah dia itu kalau ngomong kadang-kadang marah, kadang-kadang tidak marah, kan itu. Akhirnya berhentilah kemudian Abdullah ibn Amr ibn As ini mencatat. Sampai akhirnya dia coba datang kepada Rasul dan mengadukan ucapan orang Quraisy itu. Tapi Nabi SAW menasihati Abdullah ibn Amr ibn As dan mengatakan, sudah, jangan kau dengarkan mereka, catat saja. Wa ma kharaja minni illal haq, kata Rasul, karena tidak ada yang keluar dari lisanku kecuali kebenaran. Maka sejak itu Abdullah ibn Amr ibn As mencatat kembali, dan dialah sahabat yang paling banyak catatan hadisnya dari Nabi SAW dari segi pencatatan. Tapi kalau dari segi hafalan, tentu Abu Hurairah
radhiyallahu an, sahabat yang paling mutqin dalam hafalan. Ya, karena berkat doa Nabi. Abu Hurairah itu didoakan oleh Rasul bahwa setiap hafalannya tidak akan lupa. Karena satu hari dia saking banyaknya menghafal kadang lupa. Akhirnya datang kepada Nabi SAW mengeluhkan kelupaannya itu. Maka Rasul mengatakan, bentangkan ridakmu, selendangmu hai Abu Hurairah. Kemudian Rasul mendoakan agar Abu Hurairah tidak pernah lupa hafalannya. Sejak itu tidak pernah lupa hafalannya. Ya, kalau kita kan selalu lupa. Ya. Walaupun diingat-ingat tetap lupa kita ini. Kecuali uang, nah, itu nggak akan lupa. Kemudian setelah Abdullah ibn Amr ibn As radhiyallahu anhu mencatat, maka di zaman berikutnya, di zaman Khalifah Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, Umar itu sudah punya keinginan sebenarnya, ingin mengumpulkan semua hadis dijadikan satu buku. Itu keinginan Umar. Tapi entah kenapa kemudian diurungkan niatnya. Karena melihat manusia di zaman itu lebih fokus kepada Quran. Makanya Umar radhiyallahu an tidak jadi membukukan hadis-hadis Rasul, malah kemudian datang kepada Abu Bakar disuruh mengumpulkan catatan-catatan wahyu Quran. Tetapi kan niatnya sudah ada tuh. Ya, niat mengumpulkan semua ucapan Rasul di satu buku itu sudah ada dari hati lubuk yang paling dalam dari Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an. Baru terrealisasi, terwujud pembukuan sunnah Nabi SAW itu di zaman siapa? Di zaman Umar bin Abdul Aziz. Ya, di zaman Umar bin Abdul Aziz. Baru dia kemudian memanggil dua ulama besar, ulama dunia ketika itu. Pertama Ibnu Syihab atau dikenal dengan Imam Zuhri, seorang alim dunia. Dan yang kedua Abu Bakar Ibn Hazm rahimahullahu ta'ala. Inilah yang dipanggil oleh Umar bin Abdul Aziz. Pertama Ibnu Syihab atau dikenal dengan Imam Zuhri, dan yang kedua Abu Bakar Ibn Hazm rahimahumullahu ta'ala. Lah Umar bin Abdul Aziz inilah yang kemudian memerintahkan dua ulama ini untuk mengumpulkan semua hadis Nabi SAW. Bayangkan, sahabat Nabi SAW yang mendengar hadis itu banyak, dan para tabi'in yang berguru kepada para sahabat juga banyak dan sudah tersebar di beberapa daerah kan gitu. Karena Islam di zaman Umar bin Abdul Aziz itu kemana-mana tuh. Ya. Lah Imam Zuhri dan juga Abu Bakar Ibn Hazm ini sampai keliling ke negeri-negeri Islam, kemudian menanyakan soal hadis Nabi SAW, kemudian dicatat dan dikumpulkan. Ya tentu tidak sembarang ya. Ulama ketika mengumpulkan sebuah hadis itu bukan semua yang dikatakan orang dicatat, tidak. Karena tidak ada satupun agama melebihi Islam dalam pencatatan hadis. Di mana agama-agama yang lain tidak punya perhatian terhadap ucapan para nabi mereka. Seperti Nasrani memperhatikan ucapan Isa, ataupun Yahudi memperhatikan ucapan Musa, tidak. Tidak seperti kita umat Islam memperhatikan ucapan Nabi. Karena kita ini umat Islam ini bukan hanya sekedar kalimat yang diucapkan Rasul, tetapi sampai kepada huruf dalam kalimat itu pun dibahas dalam Islam itu. Sampai kepada masalah huruf gitu. Pamannya hadis ini di sini ada tambahan wawu, di sana tidak gitu ya. Di sini ada tambahan kalimat huwa, di sana tidak. Di sini ada tambahan kalimat inda, di sana tidak gitu ya. Jadi sampai ke masalah huruf-huruf dibahas tuh. Ya, supaya ngeplek apa yang disabdakan Rasul, itulah lafadznya. Sampai seperti itu. Ya, sampai kalimat pun tidak mau berubah. Contoh mamanya Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Dia meriwayatkan hadis Nabi SAW tentang bunyal Islam ala khamsin.
Islam itu dibangun di atas 5 pilar. Kemudian beliau menyebutkan 5 rukun Islam itu. Pertama salat, kedua syahadat, kemudian salat, kemudian zakat, kemudian haji, kemudian puasa. Mendahulukan haji baru puasa. Gitu. Sementara dalam hadis Jibril yang panjang itu, ya, di situ mendahulukan puasa baru haji. Ya kan, kalau lihat kita buka hadis Arba'in Nawawi, maka setelah hadis Jibril itu nanti hadis Ibnu Umar tuh. Dan di situ dijelaskan ada 2 lafaz yang berbeda ketika menyebutkan soal rukun Islam. Dalam hadis Jibril, syahadat, salat, zakat, puasa, haji. Itu dalam hadis Jibril. Tapi dalam hadis Ibnu Umar justru syahadat, salat, zakat, haji, puasa. Nah, gitu ya, mendahulukan haji baru puasa. Dalam hadis Jibril mendahulukan puasa baru haji. Jadi Ibnu Umar ditanya, wahai Ibnu Umar, harusnya kau dahulukan kalimat puasa baru haji. Kenapa kau dahulukan haji baru puasa, katanya. Apa kata Ibnu Umar? Hakadha, begitulah sami'tun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul. Itu yang aku dengar dari Nabi. Ya. Artinya Ibnu Umar hanya menyampaikan yang didengar Nabi. Dia bukan reka-reka dia sendiri. Menukar haji dulu baru puasa. Tidak, itu yang aku dengar dari Nabi, katanya. Jadi tidak mau merubah tuh Ibnu Umar itu. Itu yang dari Nabi ngomong gitu, ya aku katakanlah kan gitu. Atau contoh umpamanya hadis Bara bin Azib. Hadis Bara bin Azib radhiyallahu an ketika menjelaskan tentang doa sebelum tidur. Ya. Doa sebelum tidur itu yang ma'ruf, apabila engkau hendak menuju pembaringanmu, maka berwudulah seperti wudumu salat. Kemudian berdoa kan, Allahumma inni aslamtu nafsi ilaika wa alja'tu dhahri ilaika, sampai kepada amantu bi nabiyyika, amantu bi kitabika alladhi unzil wa bi nabiyyika alladhi ursil. Aku beriman dengan kitab yang diturunkan dan nabi yang diutus. Kata sahabat yang lain, Bara, ya, kenapa tidak disebut rasul, kenapa disebut nabi, gitu ya. Kenapa tidak wabi rasulika, dengan rasulmu yang diutus, kok kamu mengatakan dengan nabi yang diutus? Nah, kata Bara, memang itu yang aku dengar dari nabi. Nah, gitu ya. Jadi nabi mengatakan wabi nabika, ya aku katakan wabi nabika, gitu. Kenapa aku harus merubah dengan wabi rasulika di situ? Dari sini menunjukkan bahwa lihat, sampai kepada lafaz saja tidak berani merubah tuh. Jadi ketika Imam Zuhri atau Abu Bakar Ibn Hazm atas perintah Umar bin Abdul Aziz itu mengumpulkan hadis-hadis dalam satu buku itu, tidak sembarang mengumpulkan kan itu. Betul-betul dikumpulkan, tentu setelah disaring mana yang sahih, mana yang tidak, gitu ya. Mana yang layak dimasukkan, mana yang tidak layak dimasukkan. Karena bagaimanapun para ulama Islam ini sangat mementingkan sanad, dan hanya ada dalam Islam sanad itu. Tidak ada dalam agama lain sanad itu, yang ada dalam Islam. Ya, maksudnya sanad itu maksudnya rawi-rawi yang menyampaikan riwayat kepada kita. Dari si fulan dia mendengar, dari si fulan dia mendengar, dari si fulan sampai kepada Rasul. Nah, coba rentetan sanadnya itu hanya Islam yang punya. Agama-agama yang tidak punya. Sampai kalau ada seorang perawi yang tidak layak gitu ya, karena mungkin dia seorang pendusta, itu tidak akan diterima hadisnya. Nah, contoh umpamanya kisah ada seorang sahabat namanya Ayyas ibn Abi Rabi'ah. Ayyas ibnu Abi Rabi'ah. Ayyas ini seorang sahabat Nabi. Dia punya anak namanya Aban ibnu Abi Ayyas. Aban ibnu Abi Ayyas. Aban ibn Abi Ayyas ini seorang pakar Quran sebenarnya. Dia pakar Quran luar biasa. Ya, terkenal ulama Quran. Ya, Aban ibn Ayyas ini. Tetapi masalahnya, walaupun dia pakar dengan Quran, tetapi belum tentu dia pakar dalam hadis. Walaupun Aban ini pakar Quran, tapi tidak pakar dalam hadis. Jadi ada seorang ulama di zaman itu namanya Syu'bah.
Imam Syu'bah, Abi Bistam namanya. Imam Syu'bah itu keras orangnya. Jadi dia berteriak-teriak di pasar itu, aban pendusta, aban pendusta, jangan didengar hadisnya, dia kadzab katanya. Jadi ada seorang ulama lain namanya Hamad ibn Zaid datang kepada Syu'bah dan mengatakan, ya Syu'bah, Aban ibn Abi Ayyas ini putra sahabat Nabi, jangan sembarang kau mengatakan dia pendusta-pendusta katanya. Ya, karena dia seorang sahabat Nabi, apalagi ulama Quran. Tolonglah hentikan ucapanmu itu. Akhirnya Syu'bah setelah dinasihati Hamad ibn Zaid, dia pun tidak bicara lagi. Ada satu peristiwa ketika terjadi kematian, kemudian mereka datang ke pekuburan menguburkan jenazah. Lah Syu'bah itu hadir di pekuburan tersebut. Tiba-tiba di tengah orang-orang yang ikut menguburkan itu ada Aban ibn Abi Ayyas itu. Jadi tiba-tiba Syu'bah mengatakan di hadapan orang-orang yang sedang menguburkan jenazah itu, tahu nggak si Aban itu pendusta katanya. Bayangkan. Si Aban itu pendusta di hadapan orang banyak tuh. Jadi Hamad ibn Zaid mengatakan, ya Syu'bah, kau kan sudah janji, kau tidak akan ngomong lagi tentang masalah Aban itu pendusta. Ya, kata Syu'bah, aku sudah cabut tuh janjiku katanya. Kemudian Syu'bah mengatakan, kenapa aku katakan Aban itu pendusta? Karena ini soal agama. Innahuddin, ini soal agama. Kalau bukan soal agama, saya akan berhenti mengatakan dia pendusta. Tapi ini soal agama. Kalau dia sampai meriwayatkan sebuah hadis yang bukan dari Nabi, menyesatkan semua orang. Ini masalah agama. Makanya saya katakan Aban kadzdzab, pendusta katanya. Bayangkan. Itulah Islam ya. Menyortir tidak semua hadis itu masuk ke dalam buku catatan-catatan para ulama. Jadi intinya bahwa pembukuan hadis Nabi SAW sudah ada sejak zaman Rasul dan dicatat oleh Abdullah ibn Amr ibn As. Kemudian Umar akan mengumpulkan tapi tidak jadi. Kemudian terwujud di zaman Umar bin Abdul Aziz dengan memerintahkan dua ulama, Abu Bakar ibn Hazm dan juga Ibnu Syihab atau dikenal dengan Imam Zuhri. Baru setelahnya ada perapian, ya, dirapihkan catatan-catatan itu dengan dibuatkan bab-bab tertentu. Jadi kalau di zaman Umar bin Abdul Aziz kan semua hadis kumpul jadi satu, tapi kan masih ngacak. Mana bab sholat, mana bab puasa, mana bab haji, masih ngacak kemana-mana. Nah, baru oleh ulama setelahnya ditartibkan. Ini bab tayamum, ini hadisnya. Ini bab sholat, ini hadisnya. Ini bab puasa, ini hadisnya. Ini bab haji, ini hadisnya. Dan begitu seterusnya. Dan itu kita kenal dengan ulama-ulama para mukharrij hadis, pengeluar hadis, seperti Imam Malik dengan kitab Muwatta'nya, ya. Kemudian Imam Bukhari Muslim dengan kitab Sahihnya, Abi Dawud Tirmidzi dengan Sunannya, juga Ibnu Hibban, kemudian Tabrani dengan Awsat dan begitunya, ya. Jadi mulailah ditartibkan dan sampai hari ini alhamdulillah kita bisa mengakses di internet atau membeli kitabnya, buku-buku hadis yang sudah sangat baik tartibnya dari kalangan para ulama. Tinggal beli, baca, kemudian pelajari, habis itu diamalkan, selesai. Nikmat mana lagi coba? Kalau di zaman dulu ngambil satu hadis itu mereka berhari-hari loh, safar dari satu negeri ke negeri berikutnya. Hanya satu hadis Nabi saja mereka cari. Kita sudah ribuan hadis sudah terbukukan, itu pun malas kita bacanya. Ya, padahal kalau seandainya satu hari baca satu hadis, kita sudah mati tuh, bukunya belum selesai tuh. Ya. Jadi inilah diantara sejarah kenapa hadis itu dicatat. Kita secara singkat saja ya, karena juga kajiannya singkat. Kemudian yang kedua, sejarah pembukuan Al-Quran. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Sebenarnya Al-Quranul Karim itu di zaman Nabi SAW, kalau Quran banyak yang mencatat, banyak sekali yang disebut dengan kutabul wahyi namanya ya. Jadi para sekretaris penulis wahyu di zaman Rasul banyak ya. Cuman ya tadi, kadang-kadang satu orang nulis itu paling satu surat, yang lain 2 surat, yang lain 3 surat, tidak ada yang sempurna ya. Dan itu banyak sekali ya. Kalau deretan para ulama-ulama Mekah ya, ataupun para muhajirin,
dikenal dengan Khulafaur Rasyidin, semuanya penulis wahyu. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, ini semua penulis wahyu. Ya, kemudian juga Khalid ibn Sa'id ibn As, kemudian Amir ibn Fuhairah. Amir ibn Fuhairah itu budaknya Abu Bakar yang dimerdekakan. Kemudian Al-Arqam ibn Abi Arqam. Kemudian juga Abu Salamah Abdullah ibn Abdil Asad Al-Mahzumi. Kemudian Ja'far ibn Abi Talib, paman Rasul. Kemudian juga Hatib ibn Amr ibn Abi Balta'ah. Kemudian juga Zubair ibn Awam, Talha ibn Ubaidillah, Abdullah ibn Abi Bakar. Lah ini para penulis wahyu dari deretan-deretan penduduk Mekah, orang-orang muhajirin. Di sana ada orang-orang Ansor juga ikut nulis. Ya, seperti Abi Ayyub Al-Ansari, Khalid ibn Zaid, Ubay ibn Ka'ab, Zaid ibn Thabit, Abdullah ibn Rawaha, Mu'ad ibn Jabal, kemudian juga Abdullah ibn Abdullah ibn Abi ibn Salul, Abdullah ibn Zaid, Muhammad ibn Maslamah, Buraidah ibn Husayb, Thabit ibn Qais ibn Shammas, Hudzaifah ibn al-Yaman, Handalah ibn Rabi'ah, Abdullah ibn Sa'ad ibn Abi Sarh, dan banyak lagi. Ya, ini dari kalangan muhajirin, Ansar. Ya. Lah kemudian setelah terjadi Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah itu ditambah lagi itu. Ya, ada lagi sahabat yang ikut-ikut nulis seperti Abi Sufyan. Abi Sufyan ma'ruf, ya dulunya musuh Nabi, kemudian masuk Islam. Kemudian Yazid ibn Abi Sufyan, Muawiyah ibn Abi Sufyan, Khalid ibn Walid, kemudian juga Husain ibn Numair, Al-Khutaib ibn Uzza, dan begitu seterusnya. Jadi kalau penulisan Al-Quran di zaman Rasul banyak, tapi sekali lagi bahwa tidak ada satupun penulis wahyu yang lengkap. Ya, mungkin ini Al-Baqarahnya saja, yang lain Al-Imrannya, yang lain An-Nisa'nya, yang lain Nunnya, Qafnya, Juz Amanya, dan begitu seterusnya. Tidak ada yang lengkap, satupun yang menulis wahyu itu. Bercecer di mana-mana. Ya. Karena di zaman itu sekali lagi ihtimam para sahabat itu, maksudnya keinginan kuat para sahabat itu bukan mencatat, tetapi menghafal. Ya, jadi Quran itu ada di dada di zaman itu, bukan dalam tulisan. Hanya di dada mereka, semua mereka hafal di zaman itu. Lah baru setelah Nabi SAW meninggal dunia, kemudian terjadi peperangan di zaman Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an yang disebut dengan Perang Yamamah. Perang Yamamah ini Abu Bakar melawan Musailamah Al-Kadzab. Ya, Musailamah Al-Kadzab ini orang yang ngaku nabi palsu. Karena orang yang ngaku nabi palsu itu di akhir-akhir hayat Rasul banyak. Ya, seperti Al-Aswad Al-Ansi, itu dari Yaman, ngaku nabi juga ya. Kemudian Sajah bintul Haris, ini perempuan pula ngaku nabi, itu sudah ada di zaman Nabi itu. Kemudian Tulaihah Ibn Ubaidillah itu juga ngaku nabi. Termasuk juga Musailamah Al-Kadzab yang paling banyak pengikutnya dari negeri Yamamah itu. Lah di zaman Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, inilah ditumpas nabi-nabi palsu itu, ditumpas semuanya. Walaupun ada yang kemudian balik ke Islam dan tobat, seperti Sajah itu tobat dia, Tulaihah tobat, yang tidak tobat itu Al-Aswad Al-Ansi dibunuh, kemudian Musailamah Al-Kadzab diperangi yang disebut dengan perang Hadiqatul Maut, kebun kematian tuh. Jadi dalam perang Yamamah ini banyak orang mati. Jadi banyak para sahabat Nabi SAW yang mati syahid, khususnya para pakar-pakar Quran. Jadi sampai 70 lebih para sahabat yang mereka pakar-pakar Quran yang merupakan rujukan para sahabat saat itu, banyak yang meninggal di perang Yamamah ini. Lah Umar bin Khattab ini khawatir kalau seandainya satu persatu para pakar Quran itu meninggal dalam pertempuran mati syahid, nanti Al-Quran oleh generasi setelahnya tidak dikenal lagi, karena orang-orang itu sudah meninggal semua. Dari sinilah dia datang kepada Abu Bakar Umar menyarankan bagaimana kalau seandainya Abu Bakar itu mau mengumpulkan Quran. Ingat, hanya dikumpulkan saja, karena kan sahabat masih hafal di dada mereka. Hanya dikumpulkan saja. Awalnya Abu Bakar tak mau, tapi lama-lama didesak oleh Umar. Akhirnya Allah berikan hidayah kepada Abu Bakar.
maulah kemudian Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an dengan memerintahkan satu sahabat namanya Zaid ibnu Thabit. Jadi Abu Bakar mengatakan kepada Zaid, ya Zaid, aku tugaskan kamu kumpulkan semua orang yang punya catatan Quran. Semua, ya. Akhirnya dikumpulkan yang punya catatan Quran itu. Dari semua sahabat-sahabat yang pernah mencatat wahyu dikumpulkan, jadilah satu. Ya, tapi sekali lagi itu belum disortir bahasa kitanya. Karena semua yang penting kumpul, jadikan satu. Ya. Baru kemudian setelah Abu Bakar meninggal dunia, kemudian khalifah di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu an. Di zaman Umar kan Islam berkembang dan Quran pun belum dicetak, ya. Masih dalam bentuk pengumpulan di zaman Abu Bakar, disimpan oleh Umar. Ketika Umar radhiyallahu anhu meninggal, kemudian pengumpulan itu disimpan di rumahnya Hafsah, putri Umar bin Khattab. Dari sini menunjukkan ada peran seorang wanita dalam pengumpulan Quran itu kan. Hafsah bintu Umar. Baru setelah di zaman Utsman bin Affan radhiyallahu an, Utsman ibn Affan radhiyallahu an kan jihad kaum muslimin, membebaskan kota-kota, makin meluas kemana-mana kan begitu. Sampai ketika kemudian ada kabar dari Hudzaifah ibnul Yaman. Hudzaifah ibnul Yaman ini memberi kabar kepada Khalifah Utsman yang ada di Madinah, bahwa di Syam saat para sahabat hendak berperang gitu ya, melawan musuh-musuhnya, terjadi perselisihan soal bacaan Quran, soal qiraah. Ya, ada yang membaca contohnya umpamanya idza ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Ada yang membaca idza ja'akum fasikum binaba'in fatasabbatu. Ada yang membaca fatabayyanu, ada yang membaca fatasabbatu. Artinya sama sebenarnya. Cuman lafadznya aja yang beda gitu ya. Atau innallaha huwal ghaniyul hamid, pakai huwa, ada yang mengatakan innallaha ghaniyul hamid tanpa huwa gitu ya. Jadi gara-gara perselisihan qiraah ini hampir perang tuh para sahabat tuh. Antar sesama sahabat sendiri, gara-gara perselisihan soal bacaan. Jadi Hudzaifah bin Yaman ini prihatin dengan kondisi para sahabat, masa gara-gara beda bacaan mau perang, ya. Datanglah kemudian Hudzaifah ini kepada kepada Utsman ibn Affan radhiyallahu an, memberitahu dan mengatakan, ya Amirul Mukminin, adrikil muslimin fangdur madza tara. Sebaiknya wahai Utsman Amirul Mukminin, kau lihatlah sana katanya. Lihat pasukan itu, mereka sedang berselisih soal bacaan. Lihat bagaimana mereka hampir perang gara-gara bacaan Quran. Maka Utsman ibn Affan radhiyallahu an dengan sigap ketika itu mengumpulkan pakar-pakar Quran. Dikumpulkan semua pakar-pakar Quran tuh. Kemudian kata Utsman ibn Affan radhiyallahu an, kumpulkan semua catatan-catatan. Padahal kan sudah ada tuh mushaf yang pernah dikumpulkan di zaman Abu Bakar kan. Tapi Utsman pengen semua dikumpulkan, baik qiraah yang disepakati, qiraah yang tidak disepakati, qiraah yang terakhir dibaca Rasul, qiraah yang sudah lama dibaca Rasul, semua dikumpulkan. Barulah oleh Utsman disortir, ya, disortir itu. Mana qiraah-qiraah yang disepakati dikumpul di sini, mana qiraah-qiraah yang tidak disepakati dikumpul di situ. Mana qiraah-qiraah yang syadz dikumpul di sini, mana qiraah-qiraah yang muttafaq di sini. Jadi akhirnya disortir satu. Akhirnya qiraah-qiraah yang bertentangan atau yang syadzah atau yang tidak disepakati dibakar oleh Utsman bin Affan radhiyallahu an, dan ditetapkan hanya ada satu qiraah saja yang disepakati dan yang terakhir dibaca Nabi. Itulah yang kemudian dibukukan oleh Utsman yang dikenal dalam sejarah sebagai Mushaf Imam namanya. Mushaf Al-Imam. Ya. Yang sekarang dikenal dengan Mushaf Utsmani. Jadi ibu-ibu kalau baca Quran pegang mushaf itu yang sekarang ini disebut Mushaf Utsmani. Dulunya disebut Mushaf Al-Imam. Lah Mushaf Imam ini akhirnya dicetak oleh Utsman tidak banyak, ya, hanya sekitar 6 atau 7 cetakan saja. Disalin, kalau bahasa dulu kan belum ada percetakan, disalin balik. Kemudian hanya dibuat 7 cetakan. Kemudian dikirim, satu dikirim ke Yaman, satu dikirim ke Madinah, satu diletakkan di Mekah, satu di Basrah, satu di Kufah, satu di Syam gitu ya. Hanya untuk rujukan. Jadi kalau nanti ada para sahabat yang berselisih soal qiraah, ada rujukannya nih. Mushaf Al-Imam.
Gitu maksudnya ya. Jadi dari sini ada perbedaan antara Abu Bakar dan Utsman ibn Affan. Apa perbedaannya? Kalau Abu Bakar itu hanya sekedar mengumpulkan Quran. Tapi kalau Utsman bin Affan itu mengumpulkan kaum muslimin di atas Al-Quran. Itu bedanya. Ya, saya ulangi. Abu Bakar itu hanya mengumpulkan Quran. Tapi Utsman itu mengumpulkan kaum muslimin di atas Quran. Supaya jangan ada yang berselisih lagi. Ya, dengan diterbitkannya Mushaf Al-Imam, tidak ada lagi yang berbeda soal qiraah. Ya, kalau Allah mengatakan idza ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu, maka jangan dirubah menjadi fatasabbatu. Harus fatabayyanu. Walaupun sama maknanya, ya. Tapi beda lafaz gitu ya. Akhirnya dari situlah tercipta keamanan luar biasa. Tidak ada lagi sahabat yang berselisih satu dengan yang lainnya. Masalahnya ketika Utsman membakar catatan-catatan yang tidak disepakati atau disebut dengan catatan-catatan syadzah itu, itulah yang menjadi kritikan saat pemerintah Utsman ibn Affan. Oleh siapa? Oleh orang-orang Khawarij saat memberontak dan mengatakan, ya Utsman ini sudah membakar Quran katanya. Turun kamu dari jabatan, masa kok Quran kau bakar katanya kan? Itu salah satu alasannya tuh. Maka dijelaskan oleh Ali radhiyallahu an yang ketika itu membela Utsman, bahwa Utsman itu tidak membakar Quran, tapi membakar qiraah yang tidak disepakati untuk menghasilkan qiraah yang disepakati supaya tidak berpecah belah di tengah kaum muslimin. Makanya Utsman dikenal mengumpulkan kaum muslimin di atas Quran sampai hari ini. Alhamdulillah, berkat jasa Utsman ibn Affan tidak ada orang berselisih tentang Quran. Quran yang kita baca di Indonesia sama dengan Quran yang dibaca di Amerika. Quran yang dibaca di Amerika sama dengan Quran dibaca di Cina. Mau di belahan dunia, belahan bumi manapun, benua manapun, semua sama isinya. Cuman yang jadi perbedaan itu bukan penggantian lafaz dari tabayyanu menjadi tasabatu, bukan, atau yang tadinya ada huwa dihilangkan huwanya. Yang menjadi perselisihan itu adalah dari segi lahjah. Wadduha dibaca wadduhe, itu mungkin terjadi ya, karena memang Nabi SAW sendiri ketika turun wahyu atau diturunkan wahyu oleh Allah lewat malaikat Jibril itu, Jibril mengajarkan kepada Rasul sab'atu ahruf, 7 lahjah bacaan Quran. Karena yang namanya dialek berbahasa itu Arab sendiri berbeda-beda. Dialeknya orang Mesir beda dengan orang Yaman, dialeknya orang Yaman beda pula dengan orang Saudi, ya. Jadi karena dialeknya beda gitu ya. Makanya kemudian Rasul diajarkan oleh Jibril dengan 7 lahjah. 7 lahjah, 7 ahruf namanya ya. Yang kemudian dikenal di dalam sejarah sebagai qiraah sab'ah namanya. Walaupun qiraah sab'ah ini yang sampai kepada kita yang memang terbukukan, disepakati itu cuman ada 4 saja. Ya, seperti riwayat Hafs dari Asim, yang ma'ruf itu bacaan orang Indonesia lah. Orang Indonesia itu kalau ngaji Quran itu pakai bacaan Hafs dari Asim. Ya, ada riwayat Waras dari Nafi', itu yang banyak di Libanon. Ya, kemudian dari Qalun dari Nafi'. Ada juga dari Ad-Duri dari Ibnu Umar. Makanya kemudian terjadi itulah qiraah-qiraah yang menurut orang yang tidak belajar Quran disangka salah. Kok wadduhe katanya? Wadduha lah katanya. Nah, itu yang menyalahkan tuh karena enggak pernah belajar qiraah. Nah, itu imamnya enggak beres, Ustaz, kenapa? Kok wadduhe katanya? Yang enggak beres kamu, ya. Imamnya beres, kamu yang enggak beres. Karena kamu yang enggak belajar Quran kan itu ya. Lah itu namanya sab'ata ahruf, ya. Jadi kalau ada bacaan-bacaan seperti itu ya, itu memang itu disebut namanya qiraah arba'ah atau qiraah sab'ah. Nah, itulah. Dari sini kita tahu bahwa baru setelah itu di zaman Utsman belum ada tiap-tiap masjid ada mushaf kayak kita sekarang, tidak ada kan itu. Karena sekali lagi ihtimam para sahabat itu
semangat para sahabat itu tetap mereka menghafal, tidak menulis. Baru setelah zaman jauh dari para sahabat, jauh daripada para tabi'in, orang mulai kemudian sudah tidak ada minat lagi menghafal Quran, mulailah kemudian Quran dicetak banyak-banyak. Sampai hari inilah kemudian hampir di setiap masjid itu banyak kemudian mushaf yang kadang sudah 5 tahun itu jilidnya itu masih bagus itu. Ya, karena ada di etalasenya dikunci pula kan itu. Ya mungkin karena tidak pernah dibuka kecuali Ramadan, itu masalahnya. Hanya dipajang saja. Ya, termasuk juga yang menikah pakai mahar mushaf Quran itu menikahnya sudah 20 tahun tuh. Mushafnya masih cantik aja itu. Ya, enggak pernah dibuka tuh. Ya, dia rusak itu karena rayap, bukan karena dibaca. Nah, jadi ini juga ya makin ke sini memang perhatian, jangan lagi bicara menghafal Quran, membacanya saja sekarang sudah malas. Makanya kenapa dalam Quran itu ada ayat yang mengatakan waqala rasul inna qaumi ittakhidu hadzal qur'ana mahjura, dan nanti Rasul itu akan menghadap Allah pada hari kiamat dan mengatakan, ya Rabb, sesungguhnya kaumku setelah jauh dari aku mereka mulai meninggalkan Al-Quran sedikit demi sedikit. Dalam hadis Hudzaifah bin Yaman, maka di akhir zaman Quran itu akan diangkat dalam satu malam, sehingga ketika orang membaca Quran tidak didapati tulisan, ketika orang menghafal Quran sudah tidak ada dalam hafalan, sudah hilang semuanya. Ya, apakah menunggu Quran hilang dalam tulisan, hilang dalam dada baru kita sibuk baca Quran? Dari mana tulisannya sudah nggak ada? Maka sebelum kemudian itu terjadi di akhir zaman, maka baca banyak-banyaklah baca Al-Quran. Nah, ini diantara secara singkat penulisan hadis dan juga Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab. Taib, sebelum saya tutup silakan, karena sudah jam 11 kita buka tanya jawab. Iya. Waalaikumsalam. Boleh? Yang pertama tadi ada harapan yang bakal Quran dikarenakan supaya tidak terjadi perselisihan di kemudian hari. Terus kalau sekarang ini kita punya ustaz yang sudah rusak, sudah terkecil-kecil itu, apakah perlu dibakar? Iya. Kemudian yang kedua, bolehkah ketika menikah itu Quran? Terus konsekuensinya apa kalau orang menggunakan maharnya menggunakan Quran? Gimana? Yang nomor 2? Kalau orang menikah, maharnya pakai Quran. maharnya pakai Quran, konsekuensinya apa? Oke. Iya, pertanyaan pertama, bagaimana kalau Al-Quran itu bercecer? Karena kalau zaman dulu ya, saya masih ingat, saya masih kecil-kecil, masih SMP itu, kalau di musola itu karena memang cetakan dulu juga tidak bagus, ya kan, memang kertasnya kertas buram, kemudian mudah tercabut. Kemudian intensi membaca itu memang kalau di musola zaman dulu kan hampir tiap hari, sehingga terkadang mulai dari jilidnya dulu lepas, kemudian hilang Al-Fatihahnya, mulai Al-Baqarahnya separuh kan itu ya. Akhirnya tercecer-cecer di mana-mana. Ya, kalau zaman dulu biasa di masjid-masjid, di musola-musola itu kan kececer-cecer ya kan, karena saking rajinnya orang baca Quran, makanya wajar kalau seperti itu. Maka para ulama mengatakan yang tercecer-cecer itu karena sudah tidak berurutan lagi, ya kan, maka boleh seseorang itu membakarnya supaya tidak diinjak, tidak dimasukkan atau terbuang di tong sampah, kemudian ada orang nggak paham diambil pula jadi bungkus kopi pula kan. Jadi maka supaya tidak dihinakan nggak apa-apa dibakar, ya dibakar. Kalau sudah tidak berurutan lagi kan, nanti jadi fitnah juga kan. Ya ada yang ulama membolehkan seperti itu. Ya kalau memang disimpan ya disimpan baik-baik, tapi kalau tidak bisa ya dibakar aja nggak apa-apa gitu, supaya tidak dihinakan Quran itu. Kemudian konsekuensi seseorang yang menikah dengan mahar Al-Quran gitu ya, ya sebaiknya Al-Quran dibaca kan itu.
Nah, gini saja, nanya pada suaminya, "Bang, waktu nikah dulu maharnya Quran, maksud abang nih apa?" Gitu. Apa saya suruh baca tiap hari gitu kan? Iya, aku harus belajar tafsirnya. Harus belajar tafsir berarti ya. Makanya kalau mahar Quran ditanya dulu. Sebenarnya mahar Quran tidak ada masalah, bagus-bagus saja. Bahkan kalaupun tidak dalam bentuk mushaf sekalipun, dalam bentuk pengajaran Quran itu sudah bisa jadi mahar. Jadi umpamanya contoh sebuah hadis di zaman Rasul, ada seorang wanita datang kepada Rasul menawarkan dirinya, menghibahkan dirinya untuk dinikahi Nabi. Dan itu hibah seorang wanita kepada Nabi khusus. Ya, tidak berlaku kepada selain Nabi. Tapi Nabi tidak mau. Akhirnya seorang Ansor mengatakan, "Rasul, kalau kau tidak berkeinginan dengan wanita itu, nikahkan. Jadi dengan saya," katanya. Kata Rasul, "Baik, pulang kau ke rumah, carilah benda-benda yang bisa untuk jadi mahar." Pulang pula dia ke rumah. Tak ada pula benda di rumah itu untuk dijadikan mahar. Yang ada hanya sarung yang dipakai dia. Jadi dia mengatakan, "Ya Rasulullah, saya tidak punya barang di rumah kecuali sarung yang aku punya. Kalau ku jadikan mahar, telanjang laku," katanya. Gitu. "Tapi kalau tidak aku jadikan mahar, tak punyalah mahar, tak jadi kawin aku," katanya. Macam mana ini? Maka Rasul mengatakan, "Pulang lagi, cari walaupun hanya cincin dari besi," katanya. Cincin dari besi kan banyak, Bu, ya. Belilah itu besi 8. Ya, kemudian digulung jadi cincin. Ya. Atau di jala-jala itu kan banyak tuh cincin tuh di bawah tuh kan. Tapi di zaman itu kan memang enggak ada cincin dari besi. Dia pulang nyari tuh cincin dari besi, dia memang enggak ada. Rasulullah khatama min hadid, walaupun cincin dari besi enggak ada, memang betul-betul miskin. Nah, udah miskin mau kawin pula kan itu. Akhirnya kemudian Rasul mengatakan, "Ya sudah, kalau kau tak punya cincin dari besi," kata Rasulullah, "hal ma'aka minal Quran?" Apakah kau punya hafalan Quran? "Ya, aku hafal, hafidtu surata kada wa kada." Aku hafal surat ini itu katanya. Kata Rasulullah, "Uzawwijuka bima ma'aka minal Quran." Kalau begitu kunikahkan engkau dengan wanita itu dengan maharnya hafalan Quranmu tuh. Maksudnya para ulama hafalan Quran di sini bukan ketika menikah dia baca surah Ad-Duha atau Al-Ikhlas atau Al-Baqarah gitu ya. Al-Baqarah kasihanlah lama kali kan. Lama dia. Dengan mahar surah Al-Baqarah, auzubillahi minasyaitonirrajim. 2,5 jam dia nunggu. Maksudnya bukan hanya sekedar dibaca, tetapi ulama memahami kata-kata Rasul, "Aku nikahkan kau dengan hafalan Quranmu." Itu maksudnya Quran yang diajarkan. Yang kalau seandainya Quran diajarkan kepada orang lain dapat upah. Lah upah mengajarkannya itulah maharnya. Pokoknya saya ajarkan nih ke istri saya, karena waktu itu maharnya dengan Quran, saya ajarkan umpamanya 1 surat. Yang kalau saya ajarkan 1 surat ke orang lain itu saya dapat upah. Upahnya itulah maharnya gitu maksudnya. Ya, itu yang dipahami oleh para ulama. Wallahu a'lam gitu ya. Apakah dengan cukup membaca saat akad itu cukup jadi mahar? Wallahu a'lam, saya tidak tahu. Cuman yang saya pahami dari hadis itu adalah kalau diajarkan. Ya, diajarkan kepada istrinya walaupun hanya selembar 2 lembar gitu ya. Wallahu a'lam. Ya, saya kira cukup sampai di sini. Mudah-mudahan manfaatnya. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.